Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya dari Wahyu 14 ayat 7 demikian firman-Nya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman-Nya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara umum manusia menetapkan dan menentukan cita-citanya masih sebatas dunia ini. Hal itu nyata dari semua tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh manusia. Persis hampir sama seperti cita-cita dari orang Batak yang menetapkan level pertama dari tujuan itu adalah material. Amoral, mencari kekayaan. Mencari materi sebanyak-banyaknya, maka banyak orang yang cinta akan uang. Dan karena kemudian harta, materi, dan uang itu menjadi obsesi bagi kehidupannya. Dan karena obsesif dengan itu, tidak segan-segan banyak manusia melakukan banyak dosa. Banyak orang berpikir ketika hartanya sudah banyak, maka bahkan kebenaran bisa dibeli, keadilan bisa dibeli, hukum bisa juga diputarbalikkan. Dan itu permainan orang sampai saat ini. Kita melihat orang-orang yang melakukan banyak kesalahan sepertinya tidak tersentuh hukum. Maka roh yang demikian, hati yang demikian semakin merasuki banyak orang. Orang berlomba-lomba untuk kaya, tidak peduli soal iman, tidak peduli soal harga diri. Maka apa yang kemudian kita lihat, orang yang pada awalnya benar semakin berputus asa dan kemudian serupa dengan dunia. Demi harta, segala hal dapat dilakukan. Orang tidak takut lagi untuk melakukan kesalahan karena dengan uang itu bahkan hukum dapat dibeli. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa akan ada penghakiman dan semua akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian pada penghakiman terakhir itu, ketika Hakim yang Agung Yesus Kristus datang, maka koleksi kita, koneksi kita, bahkan juga harta kita tidak dapat membeli kebenaran itu. Kebenaran itu akan ditegakkan dan kita akan dihukum. Dan kita diingatkan, bila ada penghakiman terakhir, maka harta itu tidak akan ada apa-apanya. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini hanya sementara saja. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 dikatakan, untuk segala sesuatu yang di muka bumi ini ada waktunya. Dan di Wahyu 21 dikatakan bahwa semuanya lewat dan akan tidak kelihatan lagi bumi dan langit yang ada sekarang ini. Akan turun bumi dan langit yang baru. Maka hal itu berarti harta yang kita cari juga akan lenyap dan tidak akan dapat kita bawa menuju kekekalan. Dan pada penghakiman terakhir, segala tindakan itu akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian ada orang berpikir dengan banyaknya orang hagabion, maka kebahagiaan itu dapat dipelihara dan menjadi milik sendiri. Maka ada sebagian orang untuk melakukan itu, dia berpoligami dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, itu akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila segala hal ada penghakimannya, maka diingatkan kepada kita sekarang ini, bila ada orang yang melakukan kejahatan, bertobatlah. Tinggalkanlah kejahatan-kejahatan itu, kebohongan-kebohongan yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran hukum, dan juga ketamakan yang didorong oleh nafsu yang tidak pernah berkesudahan. Tinggalkanlah itu. Bila kita masih mau melakukan hal yang baik sekarang ini, jangan pernah berpaling. Jangan pernah ikut sama dengan dunia ini, meninggalkan kebenaran itu, karena semuanya akan diperhitungkan dan nanti kemudian akan dihakimi oleh Hakim yang Agung tersebut. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita bila semuanya akan dihakimi, kita mau diingatkan, hendaklah engkau setia sampai akhir, supaya Tuhan memberikan mahkota kehidupan kepadamu dan kepadaku juga. Selamat setia di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami setia di dalam kebenaran Tuhan, supaya ketika kami nanti dihakimi, kami boleh beroleh pembenaran dari Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.